Selamat pagi Ibu dosen. Baik, perkenalkan nama saya Emilia Fitri Salsina, NIM 23011800054. Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Saya akan menjelaskan yang pertama tentang profil singkat dari Ki Hajar Dewantara dan filsafat pendidikannya Ki Hajar Dewantara. Profil singkat Ki Hajar Dewantara dan filsafat pendidikannya Ki Hajar Dewantara, nama yang dikenal luas dalam sejarah pendidikan Indonesia, lahir dengan nama Raden Mas Soewardi Soerzaningrat di Yogyakarta pada tanggal Mei 1889. Ia berasal dari keluarga bangsawan Keraton Yogyakarta, sebuah latar belakang yang memberinya akses pendidikan formal pada masa penjajahan Belanda. Namun, pendidikan formal yang diterimanya di sekolah-sekolah Belanda tidak sepenuhnya memuaskan hasratnya untuk kemajuan bangsa. Kekecewaan ini diiringi dengan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi kemerdekaan dan kemajuan bangsa menjadi pendorongan kuat bagi perjalanan hidupnya. Penjelasan yang kedua yaitu latar belakang kehidupan dan perjuangan Soewardi muda menunjukkan kecerdasan dan bakat menulis yang luar biasa. Ki Hajar Dewantara aktif dalam pergerakan nasional melalui tulisan-tulisannya yang tajam dan kritis terhadap kebijakan penjajahan Belanda. Tulisan-tulisannya yang berani dan mengunggah semangat nasionalisme seperti Als Ilks Ens, Nader Nader, Was atau Seandainya Aku Seorang Belanda membuatnya diasingkan oleh pemerintah kolonial ke Belanda pada tahun 1913. Pengasingan ini justru menjadi momentum bagi Soewardi untuk merenungkan dan mematangkan gagasan-gagasannya tentang pendidikan. Setelah kembali dari pengasingan, ia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara, menunjukkan komitmennya untuk mengabdi kepada rakyat dan tanah air. Ia mendedikasikan hidupnya untuk membangun sistem pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Penjelasan yang ketiga yaitu konsep filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai filsafat pendidikan Among yang berakar kuat pada nilai-nilai budaya Jawa yang humanis, namun tetapi relevan dan terbuka terhadap perkembangan pemikiran modern. Konsep ini berpusat pada menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Anak ini bukan sekedar proses transfer ilmu pengetahuan, melainkan sebuah proses pengembangan potensi anak secara holistik, memperhatikan bakat, minat, dan karakteristik unik setiap individu. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya memahami kodrat alam anak atau potensi dan bakat anak, dan kodrat zaman dan perkembangan zaman, sehingga pendidikan haruslah menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan anak serta perkembangan zaman. Penjelasan yang keempat yaitu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bagi Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan bukanlah sekedar mencatat individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga mencetak manusia yang utuh dan berkarakter. Beliau menekankan pentingnya pendidikan karakter dan akhlak mulia. Tujuan pendidikannya adalah untuk memerdekakan manusia baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Penjelasan yang kelima yaitu pandangan Ki Hajar Dewantara tentang anak dalam proses belajar. Ki Hajar Dewantara memandang anak sebagai individu yang unik dan memiliki potensi yang perlu dikembangkan. Beliau percaya bahwa setiap anak memiliki kodrat alam atau bakat dan potensi dan kodrat zaman atau perkembangan zaman yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendidikan haruslah
agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Penjelasan yang keenam yaitu teori pandangan tentang anak. Anak sebagai subjek, Ki Hajar Dewantara menempatkan anak sebagai subjek dalam proses belajar, bukan objek. Artinya anak bukan hanya penerimaan pasif informasi, tetapi aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Anak memiliki hak untuk mengeksplorasi, bertanya, dan menemukan jawaban atas rasa ingin tahu sendiri. Anak juga sebagai individu unik, setiap anak memiliki keunikan dan potensi yang berbeda. Pendidikan haruslah menghormati dan menghargai perbedaan ini. Tidak ada satu metode atau pendekatan yang cocok untuk semua anak. Pendidikan harus mampu memahami karakteristik dan kebutuhan setiap anak untuk dapat memberi pendidikan yang tepat. Penjelasan yang ketujuh yaitu metode dan pendekatan pembelajaran. Ki Hajar Dewantara mengusung metode dan pendekatan pembelajaran yang mengutamakan pengalaman langsung dan partisipasi aktif anak. Beliau percaya bahwa belajar yang efektif adalah belajar yang menyenangkan dan melibatkan seluruh panca indera anak. Ada 3 metode dan pendekatan yang diusungnya, yaitu metode yang pertama yaitu metode Among. Metode ini menekankan pada interaksi dan membimbing antara guru dan murid. Guru berperan sebagai pendamping dan fasilitator yang membantu anak dalam menemukan dan mengembangkan potensinya. Metode ini menekankan pada keharmonisan dan kerjasama dalam proses belajar. Metode yang ketiga yaitu metode Momang. Metode ini menekankan pada kebebasan dan kreativitas anak. Guru memberikan ruang bagi anak untuk mengeksplorasi dan menemukan hal-hal baru. Metode ini menekankan pada kebebasan dan inisiatif dalam proses belajar. Penjelasan ke-8 yaitu relevansi untuk anak usia dini. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan untuk diterapkan dalam pendidikan anak usia dini. Konsep menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak sangat sesuai dengan tahap perkembangan anak usia dini. Anak usia dini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan sedang dalam tahap aktif mengeksplorasi dunia sekitarnya. Oleh karena itu, pendidikan anak usia dini haruslah menyenangkan, menantang, dan melibatkan seluruh panca indera anak. Yang berikut penjelasan mengenai nilai-nilai. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengandung nilai-nilai luhur yang dapat menjadi pedoman dalam pendidikan anak usia dini, kedua yaitu Ki Hajar Dewantara mengajarkan pentingnya pendidikan karakter yang berbasis pada nilai-nilai luhur. Guru PAUD dapat menekankan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya melalui berbagai aktivitas pembelajaran yang menyenangkan dan menarik bagi anak. Yang ketiga, Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang memerdekakan, yang memberikan ruang bagi anak untuk berkembang secara mandiri dan kreatif. Guru PAUD dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung anak untuk mengembangkan potensi dan bakat mereka secara optimal. Yang keempat, Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya pendidikan yang berbasis pada kehidupan nyata.
sekitar anak sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mudah dimengerti. Yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Kelebihannya Bapak Ki Hajar Dewantara yaitu kelebihan fokus pada pengembangan holistik. Bapak Ki Hajar Dewantara menekankan pengembangan anak secara holistik meliputi aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Beliau tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, moral, dan nilai-nilai luhur. Hal ini sangat relevan dalam konteks pendidikan masa kini yang mengutamakan pengembangan kompetensi yang komprehensif, bukan hanya penguasaan ilmu pengetahuan semata. Pendidikan saat ini semakin menekankan pada pentingnya soft skill dan karakter yang kuat sebagai bekal untuk kehidupan masa depan. Pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna juga menjadi salah satu fokus pendidikan masa kini sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pentingnya belajar sambil bermain dan menikmati